Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersy Arif dari Forum News Network. Hari ini, hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, Muktamar Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Bandar Lampung akan dimulai. Dan suasananya sudah sangat meriah, dan kalau kita lihat di seputar tempat pelaksanaan muktamar dan juga jauh sebelumnya itu memang ini sangat seru sekali kelihatannya, dan pemilihannya ini mengerucut pada dua figur, yakni figur ketua Tanfiziah yang sekarang ya jadi incumbent Yai Said Agil Siraj, dan penantangnya adalah Yahya Stakuf. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Profesor Rahmat Wahab. Beliau ini adalah ketua Komite Khitab 1926 yang juga sekarang menjadi peserta dari Muktamar. Assalamualaikum, Prof. Rahmat Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hersy. Ini suasananya kayaknya udah meriah sekali ya di Bandar Lampung, terutama di sekitar lokasi pelaksanaan muktamar ya. Alhamdulillah, Mas Hersy, saya itu sangat bersyukur ya. Walaupun ada perubahan yang begitu dinamis ya. Pengadaan muktamar ini saya segera bisa menyesuaikan diri, malah saya bisa mendahului 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya saya bisa sampai ke Lampung ya. Tentu hari yang pertama saya recovery dari kelelahan perjalanan yang panjang ya. Karena tidak mudah dari pesawat, sehingga saya itu separuh-separuh lah, dari Jogja menuju Jakarta pakai udara, terus lewat darat itu dari Jakarta menuju ke Lampung, sehingga capek hari pertama itu sampai setengah malam. Jadi hari kemarin itu Selasa itu kami melakukan pendaftaran, kebetulan diberi waktu yang cukup, dan sampai pukul 10-11 malam baru mendapatkan tanda masuk dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan untuk ikut muktamar. Nah, saya mendapat kiriman foto, juga membaca di sejumlah media. Ini suasananya saya meriah, dan saya membayangkan ini kelihatannya kok seperti bukan sekedar muktamar NU, tapi seperti munas atau kongres dari partai politik, karena bertebaran spanduk-spanduk dari para kandidat. Benar ini ya, Prof. Rahmat? Ya, kebetulan saya sudah ada di tempat medan muktamar, sehingga saya melihat fakta yang ada di lapangan. Jadi apa yang Mas Hersy sampaikan itu benar adanya. Jadi saya melihat sepanjang jalan ya. Saya datang malam itu, saya pikir belum ada bendera dan juga spanduk dan macam-macam di jalan. Ternyata terpusat di daerah-daerah yang memang pusat dari kegiatan itu, di antaranya sekitar UIN Lampung dan juga Universitas Lampung ya, Unila ya. Ternyata sepanjang jalan itu luar biasa, spanduk-spanduk dan banner dan apapun lah, atau baliho yang terkait dengan muktamar. Dan memang betul nuansanya seperti adanya kongres atau munas partai politik. Nah, ini menarik ya, karena saya bandingkan dengan tahun 2015, kebetulan saya juga datang, di mana di Jombang ya. Tidak menggambarkan figur waktu itu. Hanya karena ada sponsor ya waktu itu, dua partai Islam itu ya. Saya kira tahulah, partai yang dekat dengan sejarahnya NU itu kebetulan juga ikut. Yang muncul di situ ya hanya partai saja, dan juga ketua umumnya, kedua partai itu saja. Atau kalau toh ada itu ya pengurus PB yang sedang eksis, baik itu Suriah maupun Tanfiziah. Hanya itu saja.
tidak merefleksikan calon yang akan rame berebutan untuk posisi ketua umum atau Rois Am. Ya, nah padahal kan kalau kalau saya salah dikoreksi, pemilihannya ini kan nggak pemilihan langsung ya. Kalau muktamar ini kan ada namanya konsep ahwa, alul ahli wal akli ya. Kan konsepnya bukannya seperti itu. Wal akdi ya. Alul ahli wal akli ya, betul. Iya, nah itulah yang menarik. Jadi sebenarnya itu kan kehadiran calon ketua umum ini kan nggak bisa didesain sejak dari awal. Gitu. Sebenarnya kalau melihat konsep itu, dia nggak bisa meyakinkan bahwa akan bertarung. Karena apa? Kan tergantung siapa itu Rois Amnya. Jadi Rois Am itu yang menentukan siapa yang akan dipertarungkan, yang akan dinominasikan untuk dipilih oleh ketua, oleh muktamirin, terutama Tanfidiyah. Nah ini sebenarnya konsep ahwa al-khali wal akdi itu sudah didesain ya, tidak hanya untuk Suriah. Jadi waktu Munas dan Kombes ya, NU di mana di Banjar itu menghasilkan draft bahwa untuk Tanfidiyah pun juga perlu dibuat ahwa gitu loh. Nah, ternyata dari Munas 2021 kemarin itu September kelihatannya itu nggak berlanjut, sehingga tetap saja yang ahwanya itu hanya untuk Suriah saja. Apa artinya? Bahwa sebenarnya Suriah yang menentukan siapa yang akan berebutan atau yang akan dicalonkan atau akan dipilih dalam muktamar itu. Kan yang disepakati oleh Rois Am. Nah, Rois Am dipilih melalui ahwa. Jadi sebenarnya itu kalau mau ikut prosedur yang benar, ya kita ini rame-rame yang bisa ditunjukkan adalah mencalonkan masing-masing itu adalah ahwanya itu. Itu sebenarnya langkah-langkah pertama yang semua harus lakukan, baik itu pengurus wilayah seluruh Indonesia maupun pengurus cabang seluruh Indonesia plus pengurus cabang internasional dari 33 PCI. Nah, ya. Oke, nah tapi justru saya malah sudah mendapatkan selebaran, saya kira Prof. Roma juga sudah mendapatkan, semua muktamar itu juga mendapatkan paket ahwa gitu ya, 9 ahwa. Dan kita bisa disebut bahwa oh yang ini paket ahwa, 9 ahwa dari paketnya Yahya Stakuf, yang ini dari paketnya Said Agil Syirat gitu. Jadi agak aneh nih jadinya ya. Wah, kelihatannya sangat teliti dan cermat itu Mas Hersu itu. Jadi memang kalau ahwa itu menjadi fokus, ya mestinya apa hubungannya dengan calon ketua umum. Jadi seakan-akan siapa yang mau jadi ahwa itu adalah yang dijagokan oleh calon ketua umum. Kan aneh, kan kebalik. Jadi dia itu calon ketua umum itu nanti yang menentukan ahwa, kok malah ahwa itu yang didesain. Nah ini kan kebacanya yaitu tadi ada nuansa ini seakan-akan yang dari calon 1, calon 2. Maaf loh Mas Hersu, belakangan ini kan sebenarnya tidak hanya 1 dan 2 gitu. Berkembang baru adalah calon alternatif itu. Nah kebetulan yang beredar calon ahwa itu paket ya, semacam fabrikan lah ya. Jadi kayak sudah dicetak rapi ya, bahwa ini adalah seakan-akan di balik itu adalah calon dari calon ahwa yang 9 orang itu dari calon yang rame kemarin itu yang pertama, dan yang satunya rame yang kedua itu. Sudah kelihatan itu. Kan aneh. Kan ini kan hak apa yang sifatnya personal ya. Cabang itu kan punya kebebasan milih. Lah masuk itu semua itu harus sama itu. Ketika kita pernah dengar ya beberapa minggu yang lalu bahwa seakan-akan yang bisa diklaim oleh calon A itu adalah sekian cabang ya, dan sekian pengurus wilayah. Setelah dijumlah dua-duanya lebih daripada yang seharusnya aja. Kalau wilayah itu jumlahnya 34, itu sampai
lebih dari 40. Ya, ini kan ada satu yang diklaim berdua gitu loh. Iya. Abang juga begitu, ada yang diklaim berdua oleh kedua calon itu. Oke. Mengapa begitu keras ini, Prof? Tarik menariknya ini sebenarnya, dan kemudian orang mencurigai ada kepentingan di belakang itu gitu. Kalau terpilih paket yang ini berarti ini kepentingan yang ini. Kalau terpilih kelompok ini berarti ada kepentingan kelompok ini gitu. Nampaknya kok ini nggak jauh berbeda ya dengan pilpres sama pilwapres itu ya, paket koalisi 1 dan 2 itu ya. Memang di satu sisi normal ya, kalau di balik calon A itu ada yang membackup, karena nggak mungkin lah, mohon maaf terus terang aja, kalau melihat gelagatnya dengan melakukan rame-rame kampanye promosi lewat baliho, lewat itu, kok rasanya kalau itu modal dari pribadi, kok rasanya kok, ya mohon maaf, question mark lah. Saya perlu tanda tanya, pasti ada sponsornya ya. Ya. Dan wajar saja, karena mungkin di balik itu nanti ada apa komitmen-komitmen lain. Nah, terus yang kedua, mungkin juga dari calon yang kedua itu juga ada yang backup. Ya. Dan yang menarik itu bisa saja ada orang yang main di dua kaki gitu loh. siapapun yang menang ya dia dapat. Kalau kalah itu tidak berarti dia kalah, toh juga akan dapat dari yang menang itu gitu loh. Jadi ini kalau hanya 1-2 orang punya dana terbatas ya enggak apa-apalah. Barangkali itu nanti juga kalau toh berkonsekuensi itu masih bisa dijangkau. Tapi kalau mengerahkan banyak ya, tidak hanya baliho, tapi juga sampai transportasi ya. Ada yang pakai pesawat private jet. Wah, saya membaca begitu. Nah, itu sampai juga ada yang mohon maaf dari satu provinsi ya, sampai nyarter pesawat ya. Dengan alasan karena ini berubah-berubah ini dengan jumlah banyak, tapi ingat loh, ini bayar sendiri-sendiri lah. Kita enggak tahu toh. Bahwa itu bayar sendiri atau ada yang bayar kan enggak tahu juga. Tapi untuk apa harus diucapkan ini bayar sendiri-sendiri gitu. Ya, saya kira kita husnudon sajalah. Mudah-mudahan itu memang pinternya yang mengkoordinasikan di provinsi itu sehingga bisa berangkat bareng. Dan itu tentu ada banyak nilai positifnya barangkali bagi mereka. Tapi itulah fakta yang ada. Yang bisa ditafsirkan macam-macam oleh siapa yang membaca informasi atau data itu. Kalau lihat jadwalnya yang sangat pendek ya, hanya 2 hari ya, dan apakah ini akan nanti ini bisa terjadi aklamasi dan kemudian kelihatannya agenda utamanya ya hanya pemilihan ketua Tanfidiyah ini saja dan plus plus rais amnya gitu. Dan padahal kan kita tahu biasanya setiap kali muktamar NU itu kan banyak sekali agenda-agenda lainnya ya yang masuk dalam muktamar NU itu. Begini Mas, kalau normalnya itu kan biasanya kan sekitar 4 hari, 5 hari gitu ya untuk muktamar itu. Kalau toh dikurangi ya 3 hari lah paling. Karena apa? Ya di samping itu sudah baku ya, yang namanya muktamar 5 tahunan itu hajat yang tidak dianggap sepele kan ya, mulai dari pembahasan tata tertib ya, terus nanti LPG ya, baru pandangan umum ya, komisi sampai nanti pleno-plenonya itu ya. Dan kalau itu pahami betul, ini kan dengan keragaman orang katakanlah muktamirin itu, kita kan bisa berasumsi bahwa kalau PBNU itu sebagai organisasi besar kan butuh semacam persamaan persepsi lah terhadap persoalan kita dan program apa yang sebenarnya perlu kita sepakati. Kalau begitu, sepertinya kan tidak cukup sebenarnya. Kalau hanya agenda itu, yang biasanya agenda kan ada ya, mohon maaf, kita pemerintah itu mengundang dari eksekutif ya, dari birokrat apa itu Menko atau menteri ya, yang memang sangat terkait dengan kebutuhan
atau concern dari PB, apa bidang ekonomi, apa bidang pendidikan, bidang kesehatan, terlebih-lebih ini sebagai bidang pokok, yang juga pertanian, macam-macam lah sebenarnya yang juga menjadi coverage dari area dari atau concern dari PB itu. Dan kalau itu butuh untuk persepsi nasional, kan perlu itu kebijakan nasional itu yang harus didengar oleh semuanya supaya nanti tidak terlalu ada kesenjangan ya persepsi antar daerah itu. Sehingga kalau itu diwujudkan indah sekali. Ya. Indah sekali sehingga nantinya itu ada masalah juga mereka bisa mencari bersama dan itu butuh kajian yang intens. Ya kalau 2 hari kok itu hanya waktu untuk seremonial saja gitu loh. Iya. Jadi kalau ada pembahasan jangan sudah ada kesepakatan di belakang itu yang jadi aklamasi saja nantinya prosesnya gitu. Ya bisa saja. Bisa saja. Ya. Sangat mungkin itu terjadi. Tapi apakah seperti itu wujud tanggung jawab dari pimpinan pada level PB? Saya pikir kan ini harus menjadi bahan refleksi masing-masing. Bahwa kita tidak boleh main-main gitu. Apalagi menghadapi persoalan yang serius ya. Kemarin 2 hal yang penting ya, menghadapi perubahan tentang revolusi industri 4.0, society 5.0, era disrupsi. Tiba-tiba ada persoalan yang serius tentang pandemi. Ini kan bukan masalah kecil. Justru muktamar ini adalah muktamar yang ya katakanlah berbeda dari muktamar-muktamar yang sebelumnya, membutuhkan keseriusan gitu loh. Yang jauh lebih serius daripada sebelumnya. Apalagi pandemi ini kan agenda 100 tahun, 1 abad. Jadi hampir bersamaan dengan kelahiran NU yang menuju pada 1 abad. Jadi agak dipertanyakan juga, loh mestinya itu muktamar ini tuh muktamar yang harus hajat yang besar sekali dan serius gitu loh. Karena ini masa transisi sekali. Nah ini, tapi mengapa kok justru muktamar sekarang disimplifikasikan, disederhanakan, yang hanya 2 hari. Ini sebenarnya hanya mohon maaf bisa mengundang ini soal bom waktu saja. Akan terjadi apa yang akan datang. Ini nih kekhawatiran saya itu benar ya, kekhawatiran ya. Nah, kalau lihat ininya tarik menarik kepentingan yang begitu keras ya antara 2 kubu, dan tapi orang kemudian melihat ada orang berharap munculnya kuda hitam kata Kiai Asad misalnya ya. Nah, saya tertarik membaca salah satu wawancara Anda dengan media yang menyebutkannya bahwa ada kecenderungan harusnya PBNU itu tidak ditarik ke kiri ke kanan gitu ya. Tapi sekarang ada kekhawatiran itu terlalu miring ke kiri itu. Apa maksudnya yang Anda maksud dengan miring ke kiri itu, Prof. Rahman? Ya, sebenarnya kan tekad dari NU yang ingin menunjukkan ya kata tawasud ya, moderat ya. Moderat. Ini kan tidak hanya sekedar slogan ya. Kenyataannya apa? Kalau itu menjadi komitmen, mestinya menjadi mainstream ya, yang menjadi fokus program dan orientasi pengembangan organisasi. Apa artinya? Bahwa mayoritas umat Islam itu yang NU itu harus menjadi menjadikan kesempatan untuk memberikan atau mampu mengakomodasi semua yang ada di Indonesia ini, terutama beragama Islam. Tapi yang terjadi kan, mohon maaf ya, saya katakan miring ke kiri itu, katakanlah lebih mudah NU itu untuk bertoleransi dengan agama yang lain. Ini mohon maaf ya, begitu mudahnya ya. Bahkan juga kadang-kadang justru melakukan sedikit ada kecemburuan sosial terhadap yang kelompok Islam sendiri yang ada dalam satu akidah, satu tauhid itu sendiri tidak welcome betul kadang-kadang ya.
malah kecemburuannya lebih tinggi dibandingkan daripada kepada yang kelompok yang lain itu gitu loh. Nah, ini kan menarik sekali. Bahkan juga mohon maaf, kan kita itu tidak bisa mengingkari sejarah. NU itu kan termasuk pemain utama ketika menghadapi komunis. Tapi justru beberapa orang ya, bukan ini terhadap yang ya diklaim atau dicurigai komunis itu kok kadang-kadang ditolerir gitu loh. Sampai ada yang protes, apa para tokoh yang ada di NU itu lupa bagaimana dulu Banser ya, yang di bawah Ansor itu yang dulu menjadi tumpuan utama untuk melawan PKI. Ya, yang jadi korban dulu kan lebih banyak Banser, Ansor ya, dan beberapa kiai menghadapi PKI itu. Loh kok sekarang ini Ansor dan Banser itu kok tidak sekeras seperti dulu gitu loh. Apakah aktivis Banser ya pelaku utama ya Banser yang menjadi tumpuan Ansor itu enggak membaca sejarah. Ya ini yang sekarang masih hidup ya. Yang dulu aktif di tahun 60-an itu sebenarnya juga kecewa dengan penampilan Banser yang kadang-kadang mengklaim sebagai perwakilan dari NU gitu loh. Nah, ini nih sebenarnya untuk refleksi lah, bukan kita itu tidak boleh berbuat baik pada orang lain, tapi kok ada sesuatu yang itu tadi saya katakan kecenderungan ke kiri itu tadi, miring ke kiri itu cukup ada. Bahkan juga ke kanan, ya mohon maaf ya, ini kan juga ada kadang-kadang perlu disepakati. Orang Islam yang ingin juga ini muslimun ya, meneguhkan dirinya tidak hanya iman saja, tapi segala kehidupannya itu adalah harus berislam. Ya, sampai dia juga membatasi diri supaya tidak terganggu imannya, akidahnya. Tapi NU itu melihat orang-orang yang teguh seperti itu tuh ya nggak suka, jangankan orang lain. Orang NU sendiri yang punya keteguhan itu ya kadang-kadang dicurigai juga. Termasuk anak kiai, gus-gus. Ada loh ya, gus-gus itu yang ya torikohnya kuat. Ya ada di Jawa Tengah lah. Itu juga dicurigai. Padahal sebenarnya beliau itu ingin mengamalkan ilmunya dan juga keyakinannya itu dengan benar. Malahan beliau juga alumni Mekah dan sebagainya. Nah ini beberapa teman, apakah di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, boleh dikatakan itu apa ya, yang NU garis lurus itu Mas. Ya. Nah, itu kan itu malah mereka gitu. Iya, mereka kan ingin ya apa yang diyakini dan dikatakan dan yang diamalkan itu sama gitu loh. Ya. Nah, kalau begitu apa itu dikatakan ekstrim? Ya. Kanan dan juga radikalis. Nah itu yang menjadi masalah yang dan masalah itu kan terjadi pada masa setidaknya yang makin terasa itu pada 2 periode kepengurusan di bawah Kiai Said Agil Siraj gitu. Nah sekarang ada kompetitor lain yakni Yayas Stakuf. Apakah harapan dari Profesor Rahmat Wahab ini bisa terwujud gitu kalau ternyata kemudian terjadi proses regenerasi di tubuh PBNU ini? Nah, kalau melihat dari periode sebelumnya, ini kan agak bergeser ya, Mas. Kalau zamannya Pak Kiai Haji Hasyim Muzadi, itu kan ada upaya untuk menerjemahkan Islam itu rahmatan lil alamin itu tidak hanya sekedar slogan, tapi juga nyata. Bagaimana beliau itu mengupayakan Islam itu bisa memberikan kesejukan baik bagi umat yang ada di Indonesia ya, termasuk juga umat yang lain. Jadi kalau Pak Hasyim Muzadi kan kebetulan ya alumni Gontor ya, dan tahulah Gontor itu pondok punya karakteristik apa, kan bisa melahirkan baik itu tokoh NU maupun tokoh Muhammadiyah ya. Sehingga beliau juga mudah bertoleransi dengan Muhammadiyah sesama seakidah Islam. Demikian pula beliau itu juga tegas juga ya. Di satu sisi tegas dengan imannya, dengan keteguhannya itu, si yang lain ya toleran juga pada pihak yang lainnya. Buktinya agama yang lain terhadap Pak Hasyim Muzadi itu welcome. Pernah saya undang untuk
halal bihalal ya di kampus saya ketika saya masih diamanati untuk memimpin perguruan tinggi itu, teman-teman itu dari sejak awal kan kalau halal bihalal itu kan semua baik dosen maupun staf tenaga kependidikan ya tenaga administrasi itu kan datang semua dan itu tanpa terkecuali agamanya. Ya namanya itu halal bihalal ya kan saling memaafkan itu kan bisa terjadi antar kita tanpa memandang background apapun. Dan mereka itu senang cara Abah Hasyim Muzadi itu menyampaikan gagasannya, menyejukkan ya. Jadi bahasa tidak pernah ada sentuhan-sentuhan yang atau kata-kata yang agak menyinggung pikiran atau perasaan. Sehingga nggak ada yang berdiri sebelum selesai. Baru selesai keluar. Dan inilah contoh bagaimana di salah satu event dan juga kadang-kadang kalau di TV juga kehadirannya menyejukkan dan tutorial. Artinya bisa dilakukan gitu loh. Nah, setelah 2 periode berikutnya, ini kan kita tahu kecurigaan. Bukan hanya sesama NU, orang lain pun juga merasa nggak nyaman juga. Ya, kelompok Islam yang bukan NU itu bagaimana pimpinan PBNU yang 2 periode ini begitu mudahnya ada cabang Kristen, ada cabang Katolik. Ini kan menyakitkan sebenarnya itu guru tapi kok bagi saya tidak proporsional, kurang proporsional ya. Dan juga bagaimana kebaikan orang Cina itu tidak bisa diabaikan bahwa semua tokoh-tokoh ini berasal dari Cina dan sebagainya. Jadi sehingga kita seharusnya harus menghargai orang Cina itu sepatutnya harus kita hargai sebagaimana yang sejarah diwarnai oleh kehadiran mereka sehingga menghadirkan sejumlah sunan-sunan itu dan lain sebagainya lah, dan dikonfrontasikan dengan Arab. Jadi beberapa persoalan itu sebenarnya menyisakan pertanyaan dan persoalan yang harus menjadi bagian kita untuk menyelesaikan berikutnya. Di sisi yang lain, tokoh yang lainnya itu juga begitu dikaitkan dengan Yahudi, dengan mohon maaf ya, dengan Vatikan dan sebagainya, Palestina sudah. Yang jelas kedua tokoh ini sebenarnya juga memberikan bayang-bayang bagi tidak hanya orang NU, tapi orang lain pun juga khawatir. Ini nanti bagaimana? Makanya wajar kalau orang juga ingin kehidupan itu ya tetap rukun, damai. NU itu sebagai mayoritas itu harus menjadi payung bagi semua. Jangan menjadi sumber masalah di tanah air maupun di dunia. Nah, ini. Oke. Saya pikir dengan gambar semacam itu, apakah artinya sebenarnya kalau dari 2 calon yang ada, baik Said Agil Sirot maupun Yahya Stakuf yang terpilih, mungkin NU tidak akan terlalu banyak berubah gitu ya, kebijakan yang Anda sebut terlalu miring ke kiri tadi. Nah, apakah peluang kandidat ketiga itu bisa muncul dalam muktamar dari bacaan Anda dengan situasi muktamar saat ini? Ya, ini persoalan sosial itu kan juga tidak bisa lepas dari persoalan alam ya. Tumbuh-tumbuhan saja ketika menghadapi persoalan yang serius akhirnya kan bisa cari solusi sendiri ya. Membelokkan diri supaya selamat, tumbuh-tumbuhan supaya tetap ke atas. Nah, persoalan ini pun juga secara alamiah barangkali bisa terjadi. Keinginan yang muncul bahwa tidak mungkin kita identifikasi siapa sih sebenarnya tokoh-tokoh Nahdliyin yang punya potensi secara akademik, secara keagamaan itu bisa diusung untuk menjadi alternatif. Nah, ini kan sah-sah saja kalau kita di dalam situasi yang bisa menimbulkan kebuntuan itu ada alternatif lain yang bisa menjadi solusinya. Nah, dan ini kelihatannya muncullah seseorang yang memang secara kesejarahan beliau itu ya pernah aktif sebagai wakil ketua umum periode 2010-2015 kan itu. Dan juga beliau juga termasuk dari pesantren ya. Kehidupan pengalaman pesantrennya dan juga pengalaman kenegaraan juga ada dan juga
transnasionalnya juga ada. Lah ini barangkali yang dihadirkan oleh beberapa tokoh masyarakat dan juga tokoh NU, barangkali itu bisa dipertimbangkan untuk orang-orang punya hak memilih itu bisa berpikir ulang. Sebenarnya apakah perlu ada solusi yang lain? Ya. Apa kita tetap membiarkan apa yang sudah mengalir ini terus berjalan? Nah, kita juga tidak tahu. Karena ini 2 hari ini menentukan sekali, walaupun nun sewu ya, dari segi takdir itu di Lauh Mahfud itu sudah ada siapa ini yang mau akan jadi ini. Kan kita nggak bisa membuka juga rahasia Allah itu. Nah, tapi yang penting semua orang sadar bahwa kita diwajibkan berikhtiar. Berikhtiar selama 2 hari ini apa yang kita lakukan supaya juga terkontrol. Nah, ini penting, kita berdoa lah. Para muktamirin itu akan membuat keputusan yang terbaik untuk kepentingan tidak hanya umat Nahdien, tapi umat Islam dan juga umat beragama dan juga bangsa Indonesia, bahkan juga umat Islam seluruh dunia. Terlebih-lebih ini beberapa teman yang dari PCI ini juga sangat berharap sudah saatnya yang sudah terbingkai ini beberapa ini aktivis NU yang ada di luar itu ikut berkiprah, baik memberikan masukan kepada Islam yang ada di Indonesia, khususnya NU ya, dan juga bisa menjadi partner untuk go internasionalkan keberhasilan NU, bagaimana selama ini bisa membangun kesejukan, kedamaian itu bisa ditularkan di tempat yang lain dengan konteks yang sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ya, baik, terima kasih Profesor Rahmat Wahab. Selamat bermuktamar. Mudah-mudahan kita tentu berharap sebagai organisasi ormas Islam terbesar di Indonesia ini, bagaimanapun juga peran NU itu sangat menentukan merah hijaunya bangsanya, atau merah putihnya, merah hijaunya bangsa ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.